Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dedi Hendra Lumenturuan, NIM 190306037, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya membuat video ini untuk menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan biokimia. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian daripada metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Pertama, pengertian dari metabolisme. Metabolisme adalah semua perubahan kimia dan energi yang terjadi dalam jasad hidup atau karena kegiatan jasad hidup. Selanjutnya adalah katabolisme. Katabolisme adalah pemecahan enzimatik dari bahan-bahan yang bermolekul besar. Seperti contohnya adalah bahan makanan, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein yang menjadi senyawa bermolekul kecil atau sederhana, seperti glukosa, laktat, asetat, asam urat, amonia, karbon dioksida atau CO2, dan urea, sehingga terbebaskanlah energi. Dan yang selanjutnya adalah anabolisme. Anabolisme adalah sintesis enzimatik senyawa molekul besar dari senyawa yang lebih sederhana. Pada umumnya, proses ini diperlukan. Dan yang kedua, apa sih yang terjadi jika glukosa darah di dalam tubuh ternak meningkat 2 kali? Di sini saya akan menjelaskan dalam 2 rangkaian, yaitu pertama, oksidasi pirufat. Oksidasi pirufat disebut juga jembatan antara glikolisis dan siklus asam sitrat, yaitu konversi pirufat menjadi asetil CoA oleh enzim pirufat dehidrogenase, di mana asetil CoA akan digunakan dalam siklus Krebs. Selain asetil CoA pada oksidasi pirufat juga menghasilkan CO2 dan NaOH. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih proses dari sintesis asam lemak atau disebut juga lipogenesis dan sintesis dari triacylglycerol. Pertama, saya akan menjelaskan proses sintesis asam lemak dulu atau lipogenesis. Proses sintesis ini berlangsung dalam sitoplasma atau sel hepar. Reaksi dimulai dengan membawa asetil CoA keluar dari mitokondria melalui toraksirat. Proses ini menghabiskan 2 molekul ATP. Pembentukan asetil CoA sitosol tersebut dirangsang oleh rasio insulin. Dan yang selanjutnya adalah sintesis triacylglycerol. Sintesis ini terjadi pada hepar atau jaringan adiposa yang dibentuk melalui senyawa asam fosfatidat. Jaringan adiposa tidak memiliki gliserol kinase sehingga tidak bisa menggunakan gliserol yang dihasilkan oleh LPL. Insulin merangsang pembentukan LPL dan metabolisme glukosa menjadi asam lemak di dalam jaringan adiposa. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses yang terjadi dalam katabolisme atom nitrogen atau amina. Di sini ada 2 proses. Pertama yaitu transminasi, yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino dari asam amino yang satu dengan asam amino yang lain, sehingga tidak ada gugus amino yang hilang karena diikat oleh senyawa keton. Dan yang kedua yaitu diaminasi oksidatif. Pada proses ini, gugus amino dilepas jadi amonia dan masuk ke dalam siklus urea di hati dan dibuang melalui ginjal berupa urin. Sampai sini penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.